Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kasas Hashim, SPD MPD, dosen jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Pada jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, saya mengampu beberapa mata kuliah. Salah satunya yaitu Teori Praktek Pencaksilat yang merupakan mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah 21 C04 C308 dengan bobot SKS 2 SKS pada semester ganjil atau semester 3. Metode yang saya gunakan adalah Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery merupakan proses penyampaian materi dengan baik kepada mahasiswa agar mudah dipahami. Interaction merupakan interaksi antara dosen dengan mahasiswa ataupun interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Sedangkan asesmen yang saya lakukan pada kesempatan kali ini yaitu adanya pemberian tugas atau pemberian evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran yang telah disampaikan. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT khususnya di aspek pengajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah Teori Praktek Pencaksilat, yaitu mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami tentang konsep, strategi, dan implementasi pembelajaran pencaksilat. Adapun CPL dari prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini, yaitu yang pertama, bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berkontribusi dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang kedua, mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Yang ketiga, mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu pedagogis dalam kegiatan pembelajaran terkini. Yang keempat, mampu mengevaluasi berbagai pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dan efektif sesuai dengan standar kompetensi guru, serta mampu mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran secara objektif sesuai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yaitu yang pertama, menanamkan nilai-nilai luhur, sportivitas, fair play, dan tanggung jawab, dan disiplin. Yang CPMK yang kedua yaitu menjelaskan tentang konsep, strategi, dan implementasi pembelajaran pencaksilat yang meliputi sejarah perkembangan, organisasi, teknik, dan didaktik, dan metode pembelajaran pencaksilat. CPMK yang ketiga mempraktekkan teknik dalam pembelajaran pencaksilat. Yang keempat, menguasai konsep dan analisa teknik dalam bela diri pencaksilat. CPMK yang kelima yaitu menanamkan nilai-nilai luhur, sportivitas, fair play, tanggung jawab, dan disiplin. Adapun sub CPMK pada pembelajaran pencaksilat ini yaitu yang pertama, ruang lingkup pengertian dan aspek pencaksilat. Yang kedua, sejarah dan perkembangan pencaksilat. Yang ketiga, organisasi dan peraturan pertandingan pencaksilat. Yang keempat, pembelajaran sikap pasang. Yang kelima, pembelajaran pola langkah. Yang keenam, pembelajaran serangan lengan. Yang ketujuh, pembelajaran lanjutan serangan lengan. Yang kedelapan, serangan tungkai. Kesembilan, lanjutan serangan tungkai. Yang kesepuluh, kombinasi serangan. Yang kesebelas, belaan dasar. Yang kedua belas, lanjutan belaan dasar. Yang ke-13, didaktik metode pembelajaran pencaksilat. Yang ke-14, lanjutan didaktik metode pembelajaran pencaksilat, seni bela diri pencaksilat. Adapun yang saya ambil pada kesempatan kali ini yaitu pada CPMK 4, yaitu tentang sikap pasang pencaksilat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, sebelum perkuliahan kita mulai, marilah kita berdoa.
seraya menundukkan kepala, berdoa, dimulai. Amin, selesai. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, kita absen dulu ya. Keti, Erika, siapa yang tidak hadir hari ini? Kenapa Fatima, Rika? Oh, sakit ya? Yang lainnya hadir semua ya? Oke. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas di CPMK keempat, artinya pertemuan keempat, yaitu tentang penjelasan tentang sikap pasang. Jadi sikap pasang adalah salah satu elemen fundamental dalam pencaksilat yang merupakan posisi awal yang sangat penting dalam mempersiapkan pesilat sebelum melakukan gerakan atau serangan. Secara fisik, sikap pasang itu dirancang untuk menciptakan kestabilan dan kekuatan kaki pesilat, biasanya sejajar atau sedikit terbuka. Itu memberikan dasar yang kokoh dan fleksibel untuk pergerakan selanjutnya. Posisi sikap pasang ini digunakan untuk melatih tubuh agar bisa menyiapkan menyiapkan serangan selanjutnya. Jadi di pesilat itu terbagi atas dua, yaitu di pertandingan pencak silat, ada juga yang di seni bela diri pencak silat. Jadi pada saat pertandingan, sebelum memulai gerakan pencak silat atau sebelum memulai fighter, biasanya kita melakukan posisi awal, posisi untuk sikap pasang. Jadi sikap pasang itu terbagi atas 12 sikap pasang. Bisa dilihat pada video yang akan saya tampilkan. Jadi di sini ada nanti linknya saya kirimkan untuk untuk video ini. Sikap pasang itu terbagi atas dua, yaitu sikap pasang terbuka dan sikap pasang tertutup. Lanjut, silahkan dilihat untuk videonya. Nah, ini tampilan untuk sikap pasang terbuka. Jadi kuda-kudanya itu, kuda-kuda sikap pasang terbuka adalah kuda-kuda menggunakan kuda-kuda belakang, tangan terbuka lebar. Jadi kuda-kuda ini difungsikan biasanya sebelum melakukan pertandingan. Jadi kedua pesilat wasit memisahkan pesilat. Pesilat yang pertama langsung melakukan kuda-kudanya, kuda-kuda terbuka. Untuk kuda-kuda yang tertutup, sikap pasang dengan sikap tangan dan lengan yang melindungi tubuh. Untuk sikap pasang tertutup yang biasa kita lakukan yaitu pada saat melakukan fighter. Jadi kita sudah ingin menyiapkan, jadi sikap pasang tertutup itu biasa digunakan pada saat kita mulai untuk sparring dengan lawannya kita. Jadi posisi yang digunakan untuk betul-betul menyiapkan serangan apa yang akan kita lakukan, serangan ke lawannya kita, baik itu kita mau bertahan ataupun kita mau melakukan penyerangan. Ini adalah contoh 12 sikap pasang 1 sampai sikap pasang 12. Jadi ada kegunaan masing-masing dari setiap sikap pasang yang ada. Di video ini teman-teman bisa, adik-adik mahasiswa bisa melihat semua sikap pasang mulai dari sikap pasang 1 dan sikap pasang 2 dan seterusnya. Baik, itulah inilah sikap pasang mulai dari sikap pasang 1 sampai sikap pasang 12, dan kegunaannya nanti kita lihat pada prakteknya, praktek kita nanti di lapangan. Jadi setelah ini kita langsung ganti pakaian untuk masuk ke lapangan. Adapun filosofi yang terkandung dalam sikap pasang ini untuk mencerminkan keselarasan antara tubuh, pikiran, dan semangat pesilat. Dalam praktiknya sikap pasang itu tidak hanya menjadi dasar dari teknik bertahan, tetapi juga menjadi simbol disiplin, konsentrasi, dan keharmonisan. Oleh karena itu, penguasaan sikap pasang itu memiliki dampak yang besar pada peningkatan kualitas teknik-teknik lainnya dalam pencaksilat. Baik, sebelum kita ke lapangan, ada yang mau bertanya tentang sikap pasang ini?
Oke, Lisa dan Sul saja ya. Kita batasi 2 pertanyaan saja untuk kesempatan kali ini. Oke, saya persilahkan ke Lisa duluan ya. Silahkan. Baik, terima kasih Pak. Langsung saja pertanyaan saya itu, apa fungsi utama sikap pasan dalam pencak silat? Oke, terima kasih. Seperti yang sudah tadi Bapak jelaskan bahwa sikap pasang itu berfungsi sebagai posisi awal untuk menyiapkan fisik dan mental pesilat sebelum bergerak, baik untuk menyerang atau bertahan. Jadi sikap pasang itu betul-betul berfungsi untuk mempersiapkan kita menghadapi mulai untuk melakukan serangan, baik itu posisi bertahan maupun posisi menyerang. Begitu. Lanjut yang kedua, silakan. Baik, langsung saja Pak. Pertanyaan saya yaitu, mengapa sikap pasang penting dalam pencak silat? Oke, pertanyaan yang sangat bagus juga diberikan oleh Sul. Mengapa sikap pasang penting dalam pencak silat? Sikap pasang itu memang sangat penting untuk menciptakan kestabilan tubuh. Jadi sebelum memulai pertandingan atau pertarungan, biasanya memang kita melakukan dulu sikap pasang, ataupun biasa kita dalam seni bela diri pencak silat itu setiap melakukan gerakan-gerakan yang fundamental itu biasanya kita melakukan dulu sikap pasang untuk memperkokoh dari posisi kita kayak gitu. Oke, demikianlah penjelasan materi tentang sikap pasang. Kita langsung saya laksanakan sikap pasang ini yang ada 12 itu di lapangan. Silahkan ganti pakaian, kita ketemu di lapangan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kita sudah masuk di kelas. Adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa sudah ganti pakaian. Jadi saya jelaskan ulang untuk materinya. Jadi di materi kali ini CPMK-nya itu CPMK ketiga atau capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK ketiga kita gunakan yaitu mahasiswa mampu mempraktekkan kegiatan atau teknik-teknik dari pencak silat. Salah satunya yaitu teknik sikap pasang dalam pencak silat. Jadi ada di sub CPMK juga, sub CPMK keempat, yaitu mahasiswa mampu mempraktekkan sikap pasang, mulai dari sikap pasang 1 sampai sikap pasang 12. Kemarin sudah diinfokan ke teman-teman sekalian dalam ruangan bahwa sikap pasang yaitu adalah sikap dari sikap pasang kaki dan sikap pasang tangan. Jadi sikap pasang bagaimana kita kuda-kuda dikombinasikan dengan sikap pasang tangan. Jadi gitu. Selanjutnya sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Seraya menundukkan kepala, berdoa dimulai. Amin. Selesai. Baik, kita langsung pemanasan dulu sebelum masuk ke gerakan ya. Satu orang yang menghitung dari ujung ya. Dari kepala dulu ke atas. 1, 2. Oke, jadi setelah pemanasan kita sudah masuk ke materi. Jadi materinya itu sikap pasang. Sikap pasang dari tekniknya itu terbagi atas 2, yaitu sikap pasang terbuka dan sikap pasang tertutup. Sikap pasang terbuka itu mengandung 2 makna juga dari posisinya, ada posisi kaki, sikap pasang yaitu kuda-kuda, dan sikap pasang tangan yaitu dengan kaidah tangan. Kalau sikap pasang dengan menggunakan kaki biasanya kuda-kuda, baik itu kuda-kuda sikap pasang 1 maupun sikap pasang 2 dan seterusnya. Jadi kita langsung saja praktekkan mulai dari sikap pasang 1 sampai sikap pasang 12. Sebelum itu untuk
indikator dari capaian mata kuliahnya itu, teman-teman diharapkan, teman-teman mahasiswa diharapkan untuk bisa menguasai mulai dari sikap pasang 1 sampai sikap pasang 12 dan sikap pasang terbuka serta sikap pasang tertutup. Jadi kita yang dua dulu, sikap pasang terbuka dan sikap pasang tertutup. Oke, kuda-kuda bisa langsung diikuti saja saya ya. Untuk kuda-kudanya, sikap pasang terbuka. Kuda-kuda kiri belakang, terus kaki gini, tangan. Oke, kalau sikap pasang terbuka kan sudah agak gampang ya. Sisa buka tangan, terus kuda-kudanya silahkan tumpuan tetap ada di depan untuk tumpuannya. Oke, untuk sikap pasang tertutup silahkan berdiri. Sikap pasang tertutup menggunakan sikap tangan itu sikap siap. Jadi sikap pasang terbuka itu digunakan pada saat kita awal mau pertandingan. Biasanya misalnya gelanggang dari sudut merah dan sudut biru mau bertanding, biasanya sebelum kita bertanding biasanya kita pasang sikap pasang, mau sikap pasang terbuka kah atau sikap pasang tertutup. Tapi sikap pasang tertutup biasanya digunakan pada saat kita mau pertandingan. Jadi kita sudah mau fighter, apa saja yang akan kita keluarkan pada saat pertandingan. Jadi sikap pasang terbuka biasanya dipakai untuk merefresh kembali kuda-kuda kita, merefresh kembali otak kita sebelum masuk lagi ke sikap pasang tertutup pada saat kita mau fighter. Kayak gitu. Jadi kita pikirkan memang pas sikap pasang terbuka, kita pikirkan memang apa-apa sebentar yang akan saya lakukan. Ketika lawan menendang harus saya banting kah, atau ketika lawan menendang saya langsung balas dengan tendangan kembali. Kayak gitu. Oke, lanjut. Coba sikap pasang tertutup. Uts. Nah, ini juga biasa disebut dengan sikap pasang 1. Ya, sikap pasang tertutupnya. Oke. Kita apa namanya? Kita langsung laksanakan saja sikap pasang 1 sampai sikap pasang 12. Oke, sikap pasang 1. Uts. Ikuti saja. Sikap pasang 2. Jadi sikap pasang tetap di posisi ya. Sikap pasang 2, kita kasih masuk kembali kaki kita ke dalam. Terus ke samping serong kiri. Dengan tangan kanan yang di kepal. Oke. Sikap pasang 2. Uts. Oke, tangan kanan yang di kepal ya. Sikap contohnya jadi untuk masuk ke sikap pasang 3 tetap ya. Sikap pasang 3 masuk ke kanan ya. Oke, tetap dari posisi sikap pasang 2, sikap pasang 3. Uts. Oke. Sudah ya. Masuk sikap pasang 4. Uts. Sudah. Sikap pasang 5. Uts. Oke. Sudah ya. Sikap pasang 6. Uts. Sikap pasang 6 ini ya. Sikap pasang 7. Kaki kanan ke depan. Oh, sorry. Kaki kiri ke depan. Kaki kiri dulu ke depan. Kaki kiri ke depan. Terus kaki kanan berada di belakangnya kaki kiri. Oke. Tangan. Pandangan tetap menghadap ke depan. Ini sikap pasang 7. Oke, kembali ke posisi. Posisi siap. Oke. Lanjut di sikap pasang 8 ya. Pokoknya tadi sikap pasang 6 sampai sikap pasang 1 sampai sikap pasang 7. Oke, kita lanjut ke sikap pasang 8 ya. Jadi silakan ikuti saya bagaimana gerakannya. Nanti kita akan bagi kelompok. Di kelompoknya diskusi tentang sikap pasang ini. Saya bagi sebentar mulai dari kelompok 1, 2, 3 saja kelompok ya. Jadi sebentar kita bagi, kita lanjut dulu ke semua gerakan sikap pasang. Oke, sekarang
masuk ke sikap pasang 8 dari posisi ini. Kaki kanan bentuk T ke depan ya. Kaki kanan bentuk T. Habis itu tangan tetap posisi tangan kiri di depan. Tangan kanan di atas ya. Oke, ini sikap pasang 8. Kita masuk ke sikap pasang 9. Sikap pasang 9, kaki kanan ke belakang. Terus kaki yang di depan ditekuk. Kaki kanan ditekuk. Habis itu posisi bawah. Sikap pasang bawah. Sudah ya? Sikap pasang 9. Habis itu sikap pasang 10. Sikap pasang 10 itu ini satu-satunya sikap pasang yang mungkin kuda-kudanya kita cuma pakai satu kaki untuk kuda-kudanya. Oke, sikap pasang 10, kaki kanan diangkat ke depan. Habis itu tangan kanan yang dikepal, tangan kiri yang ambil sikap pasang. Oke, ini sikap pasang 10. Habis itu kita masuk sikap pasang 11 dari posisi siap. Kaki kanan dilebarkan, kaki kanan yang diangkat ya. Habis itu tekuk lututnya ke bawah, menghadap ke depan. Oke, ini sikap pasang 11. Sikap pasang 11 ini ya. Oke, lanjut. Sikap pasang 12. Sikap pasang 12. Kaki kiri langsung lempar ke belakang. Kalau bisa agak lebar sih kaki kirinya. Lempar ke belakang kaki kiri. Habis itu langsung duduk. Tak. Jadi kaki kanan menindis kaki kaki paha kaki kiri. Terus menghadap ke kanan. Tetap menghadap ke kanan sana ya. Oke. Oke deh, selesai. Silakan berdiri. Jadi itu tadi mulai dari sikap pasang 1 sampai sikap pasang 12. Jadi adik-adik mahasiswa diharapkan mampu menguasai mulai dari sikap pasang 1 sampai sikap pasang 12. Jadi kita bagi kelompok dulu, silahkan diskusi. Saya kasih tugas apa-apa kegunaan dari sikap pasang itu sendiri. Jadi mulai dari saya bagi kelompok, ini kelompok 1, 2, dan 3. Jadi cewek keseluruhan partner dengan ceweknya. Ini yang di tengah, gabungan satu bisa cewek ke sebelah saya sebentar ya. Untuk ininya, untuk kelompoknya. Terus ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi kelompok 1 membahas tentang apa fungsi dan materi. Sebentar, kalau ada yang kurang jelas silahkan langsung ditanyakan sama saya ya. Untuk ininya, jadi sikap pasang 1 sampai sikap pasang 4 di kelompok 1. Yang kelompok 2 sikap pasang 5 sampai 8. Di kelompok 3 sikap pasang 9 sampai sikap pasang 12. Oke, silahkan kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Oke, untuk kali ini diskusinya sudah selesai. Silahkan kalau bisa melingkar ya. Melingkar saja. Ceweknya juga melingkar begini. Ikuti saja yang garis putih ini, garis putih luar. Jadi sudah jelas ya untuk sikap pasangnya tadi. Jadi teman-teman sudah saya kasih materi tentang sikap pasang, mulai dari sikap pasang 1 sampai sikap pasang 12. Terus untuk fungsinya kan teman-teman juga sudah pahami. Dari kelompok 1, coba angkat tangan dulu kelompok 1. Berapa orang kelompok 1? Oh ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelompok 1 sudah paham semua tentang sikap pasangnya atau ada salah satu sikap pasang atau apa yang belum jelas? Oh ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya. Bisa berdiri dulu, berdiri. Oke. Perkenalkan nama saya Amrin dari kelompok 1.
Tapi Pak izin bertanya. Tadi kami belum mengerti terkait dengan gerakan di pasang ketiga, Oh, sikap sikap pasang pasang ketiga. 3. Apa sih fungsi dari sikap pasang ketiga yang dilakukan sebelumnya, Pak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan duduk dulu. Baik, sikap pasang 3 itu biasa digunakan pada saat sebelum fighter. Biasanya kita itu sebelum fighter biasanya wasit dulu kita salaman sama lawannya kita. Habis salaman wasit biasanya memberikan spasi kepada kita untuk mundur. Jadi lawannya kita mundur, kita juga mundur. Habis itu biasanya kalau saya memang untuk sikap pasang 3 saya pakai untuk kuda-kuda sebelum masuk ke fighter, sebelum gelanggang. Jadi sikap pasang 3 biasa saya pakai untuk ini. Jadi pas saat sikap pasang 3 itu saya sudah pikir memang apa sebentar yang harus saya kasih keluarkan, atau apakah saya harus menyerang duluan, atau apakah harus saya bertahan dulu. Biasanya kayak gitu. Biasanya pas pada saat sikap pasang 3. Kayak gitu. Jadi untuk mempersiapkan kita untuk masuk ke gelanggang biasanya untuk sikap pasang 3 itu. Oke, apakah sudah jelas? Oke, dari sikap pasang 1 sampai sikap pasang 12, sikap pasang 1 sampai sikap pasang 4 sudah aman ya untuk yang kelompok 1. Jadi sikap pasang 5 sampai 8, apakah sudah jelas? Siapa kelompok 2? Sikap pasang 5. Apakah ada pertanyaan atau ini dari sikap pasang 5 sampai sikap pasang ini? 11. Oke, silakan. Apa pertanyaannya? Nama saya Nur Alamsyah dari kelompok 2. Pertanyaan saya, Pak, apa fungsi sikap pasang 6 dalam saat melakukan pertandingan pencaksilat? Oh, saat melakukan pertandingan. Oke, silakan. Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Untuk sikap pasang 6, yang sikap pasang kayak gini, dipakai pada saat pertandingan di seni bela diri pencaksilat. Jadi ada gerakan-gerakan khusus memang di seni bela diri pencaksilat yang menggunakan kuda-kuda untuk sikap pasang 6 ini. Kayak gini. Jadi di seni bela diri pencaksilat ada beberapa pertandingannya, baik itu fighter maupun di penampilan seni bela diri pencaksilat. Kayak gitu. Oke. Oke, jadi untuk kelompok 3 dari sikap pasang 9 sampai sikap pasang 12, apakah silakan angkat tangan dulu yang kelompok 3. Oke, apakah sudah aman atau ada pertanyaan? Sudah aman ya. Jadi teman-teman mahasiswa saya berikan tugas. Jadi tugas ini membuat video untuk masing-masing pribadinya masing-masing. Silahkan nanti dikumpul di Google Drive oleh ketua tingkatnya. Jadi ketua tingkat silahkan kumpul, Erika, silahkan kumpul ke saya. Kumpul di Google Drive saja. Jadi semua mulai dari sikap pasang 1 sampai sikap pasang 12 ditambah dengan sikap pasang terbuka dan sikap pasang tertutup. Oke. Saya akhiri pertemuan kali ini dengan berdoa dulu. Baik, kita berdoa, duduk dulu ya. Silahkan berdoa sambil duduk saja. Sebelum mengakhiri perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Seraya menundukkan kepala, berdoa dimulai. Amin. Selesai. Oke.